Saya lanjutkan dengan pengujian hipotesis ya. Eh, jadi kalau saya ulang sedikit tentang peluang, kemudian sampling dan distribusi peluang, distribusi sampling dan penafsiran. Itu kan di sana dijelaskan, misal kalau saya punya, maaf ya, saya lagi di jalan, jadi misalnya ini adalah nilai apa namanya nilai sampel kita. Ketika kita punya rata-rata sampel, misalnya katakanlah itu, maka kita akan memperkirakan populasi itu antara berapa sampai berapa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ternyata populasi itu adalah sampel itu adalah sama dengan populasi, berarti daerahnya ada di sini. Tapi ini kalau dia sudah lebih dari populasi dan ini kurang ya. Nah, sekarang kalau misal konsep ini sekarang di pengujian hipotesis misalnya begini. Ini adalah minuman dalam botol misalnya apa. Rata-rata populasi itu sama dengan 400. Jadi rata-rata katanya isi minuman dalam botol itu 600. Sekarang kita ngambil sampel nih. Katakanlah ngambil sampel sebanyak 10. Dari sampel 10 itu kita hitung rata-rata sampelnya, misalnya dapatlah 594. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah ketika kita punya sampel 154, itu berarti kita boleh menyimpulkan bahwa sebetulnya isinya masih 600. Jadi kita punya, kalau rata-rata populasi itu 600, maka sampelnya, maka intervalnya, misalnya saya punya di sini 595 sampai 600.000. Nah, kalau saya punya sampel 904, berarti kan dia sudah ada di sini. Nah, ketika ada di sini, berarti dia sudah ada dalam batas toleransi, sehingga kita akan menyimpulkan, oh ternyata sampel kita itu kurang dari populasi, kurang dari 600. Tapi kalau misalnya batasannya itu di sini ada di 593 sampai 607, berarti ketika kita punya 594, dia masih ada di dalam sini. Berarti masih ada dalam interval kita, sehingga kita bisa menyimpulkan, oh rata-ratanya masih bisa dianggap sama dengan. Nah, jadi pengujian hipotesis itu menguji apakah ketika kita punya sampel, maka rata-rata sampel ini kita simpulkan sebagai rata-rata populasi, atau sampel kita itu sama dengan populasi. Oke, balik lagi di profesor sampling, kita ngambil sampel, kemudian sampelnya kita hitung, dapat data sampel. Nah, data sampel itu kita gunakan untuk menyimpulkan populasi. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi yang namanya pengujian hipotesis itu seolah-olah kita memang mencari apakah data yang kita punya masih dalam batas toleransi si populasi atau tidak. Kalau masih dalam batas toleransi si populasi, jadi kita menunjukkan bahwa populasi sampel kita sama dengan populasi. Ya. Sekarang ketika kita melakukan pengujian hipotesis, ada definisi dulu nih, hipotesis itu apa? Nah, hipotesis itu adalah sebuah proposisi atau anggapan yang mungkin benar, tapi mungkin juga salah. Nah, karena nantinya akan dijadikan untuk dasar pembuatan keputusan, maka hipotesis ini harus diuji. Hanya kita lakukan yang namanya pengujian hipotesis.
Jadi pengujian hipotesis itu menguji sesuatu yang apa yang kita hipotesiskan, apa yang kita duga. Nah, dugaan kita itu bisa benar, bisa salah. Ada beberapa tipe keputusan dan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ketika kita memutus hipotesis itu ada H0, ada HA ya. Ada H0 dan ada HA. Nah, H0 itu adalah apa yang berlaku umum atau biasanya sama dengan 0. Sementara HA ini adalah itu yang kita hipotesiskan. Jadi hipotesis kita tuh adanya di HA. Ya. Jadi ada H0 dan ada HA. Nah, biasanya kita berdasarkannya dari H0 aja. Jadi H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, kita berharapnya adalah H0 ditolak. Kenapa? Karena ketika H0 ditolak, berarti apa yang kita hipotesiskan itu benar. Nah, kondisi di mana H0 ditolak itu disebut signifikan. Jadi signifikan itu artinya adalah H0 ditolak. Jadi jangan membuat hipotesis begini. Terdapat pengaruh signifikan. Itu kalimat yang salah sebetulnya. Karena signifikan itu artinya adalah kondisi H0 ditolak. Jadi kalau misalnya punya penelitian nih, penelitiannya pengaruh disiplin terhadap kinerja. Misalnya Bapak ada bikin penelitian pengaruh disiplin terhadap kinerja. Nah, saya nanya, gimana hasilnya, signifikan nggak? Nah, signifikan enggak itu berarti saya tanya, gimana hasilnya, H0 ditolak atau enggak? Nah, berharapnya adalah H0 ditolak. Jadi jawabannya pengennya signifikan. Pengennya itu kita menjawabnya signifikan. Kenapa? Karena signifikan itu berarti jadi bukan terdapat pengaruh signifikan. Statement hipotesis itu hanya terdapat pengaruh dan terdapat pengaruh. Bukan terdapat signifikan dan terdapat pengaruh yang tidak signifikan, bukan seperti itu. Ya, jadi statement hipotesisnya adalah tidak menggunakan kata signifikan. Karena signifikan itu artinya ini ada kondisi ya. Kalau kita punya keputusan H0 diterima dan ternyata memang H0 itu yang benar, berarti kita membuat keputusan yang tepat. Nah, kalau H0 itu diterima, ternyata H0 itu salah, dan kita melakukan kesalahan karena kita menerima H0 yang seharusnya ditolak. Itu kesalahan tipe 2. Terus yang kedua, kondisi di mana kita menolak H0, tapi ternyata H0 itu benar, berarti kita melakukan kesalahan. Dan ada kondisi di mana kita menolak H0 karena memang H0 itu salah, nah itulah keputusan yang tepat. Nah, kita berusaha untuk akhirnya punya keputusan yang tepat ya. Kita menolak H0, di mana H0 memang salah. Nah, ini langkah pengujian. Pengujian apapun langkahnya akan ada 4. Jadi saya sih berharap ketika kita melakukan pengujian hipotesis, lakukan keempat langkah ini. Lakukan keempat langkah ini. Langkah pertama adalah kita buat dulu statement hipotesisnya. Jangan kita melakukan pengujian hipotesis, tapi hipotesisnya nggak dibikin. Tahu-tahu di bawah kesimpulan H0 ditolak. H0-nya yang mana? Kok belum dibikin? Itu ya kadang-kadang tidak prosedural gitu ya. Tiba-tiba di bawah berdasarkan hasil pengujian H0 ditolak. Tapi di atas hipotesisnya nggak dibikin. Ya, itu sering banget saya lihat ya. Tidak membuat hipotesis. Itu harus dibuat karena ini adalah langkah pertama. Ini yang mau kita uji. Nah, hipotesis itu ada dua, ada hipotesis dua sisi, ada hipotesis satu sisi. Di satu sisi itu ada hipotesis sisi kiri dan sisi kanan, positif dan negatif. Nah, waktu kita belajar sampling, kemudian belajar penaksiran, itu kita sebetulnya berada di posisi yang ini, yang dua sisi. Jadi tadi, kalau misalnya aqua itu hilang isinya 600, ya, maka dia sebenarnya punya batas toleransi 600 itu dari mana sampai mana.
tadi saya mencontohkan ini 595 dan ini misalnya 605, berarti ini adalah daerah penerimaan Hanol. Jadi Hanolnya yang, dan ini dua ini adalah daerah penolakan. Nah, tapi ada kalanya apa yang kita hipotesiskan itu hanya satu aja, kita mau positif atau kita mau negatif. Kalau yang dua arah, dua sisi ini kan berarti apa yang kita hipotesiskannya bisa positif, bisa negatif, ya. Jadi statement hipotesis itu eh sorry. Jadi hipotesis itu basicnya adalah dua arah, ya. Karena kita waktu waktu bikin interval juga dua arah, di kiri dan di kanan. Tetapi kadang kita memang mempunyai hipotesis yang satu arah. Nah, terus ada hipotesis satu arah, baik di kiri negatif maupun di kanan ke positif. Nah, statement Hanol itu selalu sama, mau positif, mau negatif, mau positif, mau negatif, mau tidak sama dengan. Itu kalau Hanol itu di posisinya sama dengan. Baru yang kita hipotesiskannya bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari. Contohnya tadi, misalnya isi minuman dalam gelas atau dalam botol aqua. Nah, aqua bilang rata-ratanya 600. Berarti hipotesisnya H0-nya adalah bahwa isi minuman dalam gelas atau botol aqua adalah 600. Nah, kalau kita yakin itu 600, kan kita tidak perlu melakukan pengujian. Kita yakin nih isinya memang 600, ya udah, nggak usah bikin pengujian. Kita bikin pengujian ketika kita mempunyai anggapan bahwa isinya tidak 600. Jadi kita akan punya HA bahwa rata-ratanya tidak 600. Kita mau buktikan anggapan kita benar nggak. Nah, kalau saya bilang isinya tidak 600, sebetulnya kan tidak 600 itu bisa lebih, bisa kurang, ya. Kalau lebih kita protes nggak? Kayaknya enggak deh, ya. Kita protes kalau kurang. Makanya mungkin HA yang lebih tepat adalah ketika kita bilang bahwa isinya kurang dari 600. Jadi pengujian hipotesis itu ada ketika apa yang berlaku umum itu seolah-olah kita tidak setuju. Aku bilang isinya 600, tapi kok kita ngeliat di pasaran, ya kok kayaknya isinya nggak nyampe deh. Baru kita akan melakukan pengujian hipotesis bahwa isinya ternyata kurang. Kalau apa yang kita anggap itu ternyata benar, kita boleh kan, apa ya istilahnya, protes lah ya sama apa. Konsumen itu bisa loh protes terhadap apa yang dibuat oleh pabrikan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ya, YLKI itu beberapa kali dan memang itu tugasnya dia menampung masukan-masukan dari konsumen kalau dirasa apa yang dikemukakan oleh pabrikannya itu tidak benar. Tinggal kita buktikan yang benar itu yang pabrikan bilang atau yang dirasakan oleh konsumen. Kalau yang dirasakan oleh konsumen, ya berarti kita bisa menganggap bahwa pabrikan itu melakukan pembohongan publik. Ya, jadi ini apa, membuat hipotesis. Nah, jadi membuat hipotesis itu ya tergantung kita sebenarnya, boleh aja mau negatif, mau positif, mau tidak sama dengan, bebas-bebas aja. Kita mau punya hipotesis satu sisi, dua sisi. Nah, biasanya juga hipotesis itu dasarnya adalah teori. Jadi kalau kita bikin penelitian kan dasarnya adalah teori. Teori mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah disiplin. Setiap orang yang semakin disiplin orang, maka semakin baik kinerja. Misalnya teori bilang begitu, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja salah satunya adalah disiplin. Nah, nanti kita akan punya hipotesis disiplin akan mempengaruhi kinerja. Terus teori itu bilang bahwa semakin bagus disiplin pegawai atau karyawan, maka kinerjanya semakin bagus. Berarti kan positif gitu. Kalau X-nya naik, Y-nya akan naik. Kalau X-nya turun, Y-nya akan positif. Nah, karena positif, saya punya hipotesisnya, misalnya H0
Ada pengaruh, kalau pengaruh itu beta. Beta sama dengan 0. Nah, yang kita hipotesiskan adalah HA, di mana misalnya terdapat pengaruh positif. Ini Mbak, ini di sini saya menggunakan notasi theta. Theta itu notasi secara umum. Nah, sekarang kalau kita mau bikin pengujian hipotesis tergantung ya. Kalau kita mau pengujian rata-rata berarti kita menguji mu. Kalau pengaruh kita menguji beta. Kalau hubungan kita menguji rho. Ya. Nanti kita belajar satu-satu notasi-notasinya apa aja tergantung pada variabel apa yang apa tergantung pada statistik apa yang kita ya, yaitu membuat hipotesis. Jadi hipotesis itu sebetulnya penting ya, karena kita akan melakukan pengujian atas apa yang kita hipotesis. Hati-hati membuat statement hipotesisnya, karena ketika nanti kita membuat kesimpulan, maka kesimpulan itu statementnya ya harus balik lagi ke statement hipotesis kita. Nah, kemudian yang kedua, nah ini di sini menentukan yang namanya statistika uji. Kita mau pakai alat apa untuk melakukan pengujian ini? Ya. Kalau saya mau motong roti, saya pakainya pisau roti. Kalau saya mau motongnya dahan, saya pakainya gergaji. Kalau saya mau motong, ya masing-masing punya alatnya sendiri. Ya, waktu di pertemuan pertama, kalau tidak salah, saya sudah sedikit memetakan. Ketika kita akan melakukan analisis apa, maka alatnya harus pakai yang mana. Gitu. Saya sudah sedikit memetakan. Nanti kita bahas satu persatu bahwa di hipotesis ini juga ada beberapa analisis data yang bisa kita lakukan. Ya. Kemarin waktu di pertemuan pertama kan pemilihan alat analisis itu tergantung pada skala pengukuran data. Apakah data kita nominal, ordinal, interval atau rasio. Setiap skala pengukuran data itu akan mempunyai alat analisisnya masing-masing. Nanti yang kedua, pilihan alat analisis itu dasarnya adalah tujuan penelitiannya. Kita mau bikin penelitian seperti apa? Apakah deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Nah, masing-masing itu ada alat-alat analisisnya sendiri-sendiri. Ya, jadi di statistika uji ini adalah kumpulan dari alat-alat analisis yang kita toolsnya kita. Ya, kita yang menentukan mau pakai uji apa. Uji Z itu artinya kita menggunakan tabel Z. Uji T itu artinya kita menggunakan tabel T. Uji F berarti kita menggunakan tabel F. Ya, jadi statistika uji itu nanti menunjuknya pada tabel. Kenapa pada tabel? Karena ini titik-titik kritis yang ditentukan ini adalah titik-titik yang kita peroleh dari tabel. Jadi tergantung pada pengujian. Nah, langkah ketiga adalah kita menentukan kriteria uji. Kapan kita menolak hanol dan kapan kita menerima hanol. Nah, kriteria ujinya akan disesuaikan dengan statistika uji. Tapi kalau kita pakai uji Z, berarti yang kita lihat di sini nilai tabelnya adalah nilai tabel Z. Gitu ya. Kalau T, kita lihat nilai tabelnya nilai tabel T. Nah, statistika uji itu disesuaikan dengan hipotesis. Kalau kita punya hipotesis dua sisi, berarti kita akan punya daerah penolakan dua, sebelah kiri dan kanan. Ya, saya bicaranya tolak hanol, karena memang yang kita harapkan adalah hanol ditolak. Artinya apa yang kita hipotesiskan itu benar. Kalau satu sisi, berarti kita hanya punya satu sisi aja nih, daerah penolakan hanolnya. Kalau positif di sebelah kanan, kalau negatif di sebelah kiri. Gitu. Ya. Jadi, kriteria ujinya kita lihat tabel T atau kita lihat berdasarkan tingkat kesalahan. Kalau kita mau lihat kalau kita menggunakan tingkat kesalahan 95% misalnya, berarti ini adalah 95%, sisanya ini adalah 0,05. Ini 95% dan sisanya ini adalah 0,05. Nah, yang ini 95%, hati-hati, sisanya ini 0,025
dan ini 0,02. Jadi batasan ininya tidak sama nih pada satu sisi dan dua sisi. Satu sisi itu akan lebih di kiri dibandingkan dengan dua sisi yang akan lebih di kanan. Jadi nanti kriteria ujinya akan berbeda antara satu sisi dengan dua sisi. Jadi hati-hati lagi kalau kita pakai dua sisi, ya hati-hati daerah penolakan H0-nya akan lebih kecil di kiri dan kanan. Nah itu kadang-kadang yang saya lihat tidak sesuai lagi. Bikin hipotesisnya dua sisi, tapi daerah penolakan H0-nya dibikin satu sisi. Itu kebanyakan yang kebalik di situ. Bikin hipotesisnya hanya berpengaruh aja, nggak bilang pengaruh positif atau pengaruh negatif. Tapi ketika bikin kriteria uji, pakainya 5%. Padahal harusnya kalau berpengaruh saja, artinya dua sisi, maka kriteria uji di sebelah kanannya hanya 0,25, bukan 5%, bukan 0,05. Nah, kesesuaian antara apa namanya hipotesis dengan kriteria ujinya. Jadi kalau hipotesisnya dua sisi, maka kriteria ujinya harus dibikin dua sisi. Kalau hipotesis satu sisi, maka kriteria ujinya harus dibikin. Nah, kalau misalnya kita mau apa ya, bicara basic-basican gitu, maka sebaiknya kita menggunakan gambar seperti ini dan tabel seperti ini. Gitu. Karena dengan gambar kita akan lebih tahu titik kapan kita menolak H0 dan titik kapan kita menerima. Cuman karena sekarang sudah banyak software, terus kita suka ngegampangin, ya udahlah pakai software aja. Nah, kadang-kadang kita melupakan yang itunya. Kita sebenarnya hipotesisnya sudah nih. Karena kalau software itu hanya memperlihatkan di value-nya aja. Bahwa luas daerahnya sekian. Nah, sekarang tinggal satu sisi, dua sisinya itu yang harus lebih hati-hati lah. Jadi ini langkah pengujian hipotesis. Ya. Nah, sekarang pengujian hipotesis itu tergantung pada tujuan penelitian. Jadi kita akan mempelajari ada 3 pengujian hipotesis. Ada pengujian hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Jadi saya sekarang ke langkah pengujian tadi ya, ada 4 langkah. Oh ya, saya lupa langkah keempatnya apa? Langkah keempatnya membuat kesimpulan. Tadi kesimpulannya itu apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Kalau kita mau, maka signifikan itu adalah ketika H0 ditolak. Ini tadi langkahnya ya. Kemudian, nah kita akan bahas satu persatu pengujiannya. Yang pertama adalah pengujian yang deskriptif. Pengujian deskriptif itu adalah pengujian satu variabel yang kita bandingkan dengan nilai tertentu. Ya. Sama, ya, membuat hipotesis, statistika uji yang digunakannya, kriteria ujinya, dan kesimpulan. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti hipotesis rata-rata. Jadi kita akan menduga rata-rata ya, rata-rata dari ya penelitian kita lah ya. Misalnya kita akan melakukan penelitian apakah isi minuman dalam gelas aqua itu benar-benar 600 atau tidak. Jadi penelitian kita adalah analisis isi minuman dalam gelas. Variabelnya hanya satu. Sebetulnya boleh aja penelitian dengan satu variabel karena kita pengen melakukan kesimpulan apakah sebuah produk itu sesuai dengan yang dipromosikan gitu lah ya. Cuman mungkin kalau di trilogi nggak boleh ya. Kalau menurut saya waktu S2 di pajak itu banyak yang pakai deskriptif. Contohnya misalnya di pajak itu misalnya analisis tingkat kepatuhan pajak. Apakah wajib pajak itu patuh atau tidak? Kriteria patuh itu misalnya yang pertama adalah ketepatan waktu menyampaikan SPT. Nah,
Yang namanya tepat waktu itu, apakah ketika SPP disampaikan terakhir tanggal 30, yang namanya tepat waktu itu harus tanggal 30, atau boleh sebelumnya, misalnya orang yang menyampaikan di tanggal 25 juga masih dikategorikan tepat waktu. Gitu. Nah, itu satu variabel saja untuk dari sisi penyampaian SPT. Terus nanti misalnya kepatuhan itu dari sisi banyaknya surat teguran. Apakah semakin banyak surat teguran menunjukkan bahwa kondisi wajib pajak itu semakin tidak patuh, itu juga satu variabel dari sisi teguran. Dan seterusnya berjenjang lah. Nah, itu dulu eh, eh, apa banyak penelitian di pajak itu yang menggunakan deskripsi dua pajak ya, itu banyak yang ya, tapi karena di trilogi nggak boleh, terpaksa kita tidak memperkenankan kalau melakukan penelitian hanya terdiri dari satu ya, tapi saya di sini menyampaikan uh, pengujian yang satu varian. Nah, hipotesisnya adalah tadi selalu tiga, bukan selalu tiga tuh berarti tiga-tiganya ya, silahkan dipilih salah satu. Kita mau ke lebih kecil, ke lebih besar, atau ya udah, pokoknya tidak sama aja. Nah, untuk deskriptif, untuk rata-rata, maka statistik ujinya ada dua. Yang pertama adalah uji Z. Uji Z digunakan ketika populasinya tidak diketahui. Dan ketika populasinya tidak diketahui, kita pakai uji Z. Nah, kalau lihat, ini rumusnya adalah rumus sampling. Kemarin waktu kita belajar sampling, rumusnya ini, X bar min mu dibagi tau per AKM. Ya, ini rumus dari sampling. Nah, ketika simpangan baku populasi toknya tidak diketahui, maka kita akan menggunakan S, simpangan baku sampel. Tapi jadinya bukan Z lagi, tapi T. Nah, jadi pilihannya adalah, kalau kita punya simpangan baku populasi, berarti populasinya diketahui, kita pakai Z, distribusi normal. Tapi kalau simpangan baku populasinya tidak diketahui, kita hanya punya simpangan baku sampel, maka kita menggunakan uji T. Di mana uji T itu mendekati distribusi normal ketika sampelnya sudah lebih dari 3. Nah, kemudian langkah ketiganya ya kriteria ujinya ya. Kriteria ujinya disesuaikan dengan hipotesis yang kita buat, dan terakhir kita buat. Ya, mungkin saya kasih contoh ya. Ya, kan ini dia aturan PDF. Lihat yang PDF. Bentar ya, saya bikin.
Oke, saya kasih contoh ini aja deh. Misalnya ini untuk yang populasi diketahui ya. Misalnya tadi isi minuman dalam botol itu 600 mili, rata-ratanya 600 mili, dengan simpangan bakunya misalnya 10 mili. Nah, kemudian saya mengambil sampel sebanyak 10, terus saya hitung rata-ratanya, ternyata rata-ratanya ada di misalnya 596. Nah, sekarang saya punya hipotesis H0 bahwa rata-ratanya sama dengan 600 dan HA bahwa rata-ratanya kurang dari 600. Ya. Nah, sekarang statistik uji yang kita gunakan adalah ini langkah pertama hipotesis, langkah kedua statistik ujinya adalah nilai Z, di mana Z adalah X bar. Oke. Maaf, saya itu sebetulnya lagi cuti ini, lagi di ada acara keluarga jalan. Cutinya udah seminggu ini, besok baru. Z sama dengan ini X bar min mu per to per akar N. Berarti kita punya X barnya 596 dibagi 600 per to-nya 10 per akar N-nya 10. Nah, ini kalau dihitung nanti akan punya, boleh nggak saya minta tolong dihitung? 596 dikurangi 600 itu kan berarti 4 ya. 4 dibagi 10 dibagi akar 10. Satu 1,2649 Bu. Berapa? 1,2649. 1,26. Butuhnya satu angka di belakang koma saja ya. Dua Iya angka di Bu. belakang koma aja. Tapi minus kali ya, soalnya kali ini minus ya. Iya Bu, minus min 4 tadi ya Bu. Ya, minus. Itu minus 1,26. Nah, sekarang kita lihat di tabel Z ya. Kita lihat di tabel Z. Tabel Z-nya tabel Z-nya 1,2 berapa tadi? 26 Bu. 26. Oke, ini berarti 1,2 ya. Ini 1,2. 1,2, kemudian di bawah angka 6. Bawah angka 6. Jalannya tadi. Bisa dilihatin 1,2 ya. Iya Bu. 2, kemudian di bawah angka 6. 0,3962. 3962. Oke, 3962 ya. Berarti di sini kita punya red gitu ya. 1 1,2
26. No. Salah. Langkah ketiganya kriteria ujinya bukan tadi kalau ruang. Nah, kita mau punya tingkat kesalahan berapa persen? Misalnya tingkat kesalahannya ada di 5%. 5%. Ya. Alfa kita tingkat kesalahannya ada di 5%. Kalau kita punya satu sisi di sebelah kiri saja, berarti sebelah kiri ini 5%. Ini 5% dan ini 95%. Gitu ya. Nah, titik ini titik berapa? Gitu ya. Kalau ini 95%, kalau kita bagi 2, ini kan 0,5. Berarti yang ininya 0,45 kan? Ya. Ini kan 5% nih, yang ini 0,05, berarti yang ini 0,45, yang ini 0,5. Berarti luas daerah ini adalah 0,4500. Nah, baru kita lihat tabel Z. Nah, tabel Z di 0,4500, kita lihat di sini. Yang 0,4500. Nah, adanya ini 4495 atau 4505. Yang mau diambil biasanya yang lebih kecil. Kita tarik ke sebelah kiri, ini 1,6. Kita tarik ke atas, ini 4. Jadi nilai tabelnya adalah 1,64. Jadi kita punya di sini nilai tabelnya adalah minus 1,64. Nah, kita tadi punya titik di minus 1,26. Berarti ada di sini ya. Kalau ada di sini berarti ada di daerah penerimaan Hanok. Jadi nanti kesimpulannya, jadi ini berarti kriteria ujiannya ada di seperti ini. Terus yang keempatnya kesimpulannya Hanok diterima. Kenapa Hanok diterima? Karena tadi nilai Z kita ada di daerah penerimaan Hanok. Sebentar, saya hapus. Jadi kalau saya punya seperti ini 0, ini kan 0,5, kita punya tingkat kesalahan ini di 5%, berarti ini adalah 95%. Nah, titik ini adalah titik minus 1,64. Sementara kita di sini punya titik Z-nya di minus 1,2. Berarti ada di daerah ini yang diterima di penerimaan Hanok dan ini jatuh di daerah penerimaan Hanok. Artinya apa? Balik lagi ke statementnya. Hanok diterima. Statementnya adalah ini. Statementnya adalah bahwa rata-rata isi minuman dalam botol tersebut berarti salah anggapan kita bahwa isinya kurang. Walaupun kenyataannya kita punya rata-rata di bawah ya 596. Tapi menurut hasil pengujian 596 itu masih ada dalam batas toleransi. Ya, kesimpulannya masih tetap bahwa isinya 600 ml. Gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya kalau populasinya tidak diketahui. Nah, kalau populasinya tidak diketahui, berarti kita punya sampel. Jadi sekarang masih sama nih. Aqua itu bilang bahwa rata-ratanya masih 600. Nah, tapi kita tidak punya simpanan bakunya, sehingga kita tidak bisa menghitung Z nanti. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah kita mengambil sampel. Misalnya katakanlah sampelnya diambil sebanyak 10. Saya ngambil sampel N sama dengan 10. Nah, sampel ini pastinya karena 10, karena saya punya sampel, saya akan punya data sampel. Saya akan punya data sampel dari X1
dan seterusnya sampai X10. X1 saya ambil satu sampel, saya ukur isinya. Oh, isinya ternyata 605 mili mungkin ya. X2, oh isinya 590 mili. X3 dan seterusnya sampai X10. Kalau kita punya data ini, berarti kita bisa menghitung rata-rata sampel dan simpangan baku sampel. Misal rata-ratanya diperoleh 596 tadi ya. Dan simpangan baku sampelnya, misalnya nih, kebetulan 10 tadi gitu ya. Berarti kan kita sekarang bikin hipotesisnya sama H0, HA, sama lah ya. Mu kurang sama dengan 600 dan mu kurang dari 600. Cuman statistika ujinya kita pakai T, di mana T adalah X bar-nya tadi diperoleh 596 dikurangi rata-rata populasi 600 dibagi S per akar N. S-nya tadi 10 dan saya ngambil sampel 10. Jadi kan di sini sama nih hasilnya nanti minus 1,26 tadi ya. Tapi kan ini dari sampel bukan dari populasi. Jadi yang kita lihat adalah tabel T. Jadi kriteria uji. Jadi kriteria ujinya langkah ketiganya kita tetap begini, tapi ini pakai tabel T. Satu sisi di sini doang. Ini 95%. Berarti ini 0,05 gitu kan ya. Nah, berapa nilai tabel T-nya kalau 0,05? Sekarang kita lihat tabel T berarti. Kita lihat tabel T. Tabel T, ini tabel Z. Kita lihat tabel T. Tabel T. Nah, ini adalah tabel T. Nah, tabel T ini nilai dari kalau tabel T itu ada yang namanya DF ya. DF itu adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Tadi sampel kita 10 ya. Sampel kita 10 dan variabel kita tadi cuma 1, berarti DF-nya 9. Jadi kita lihat di DF 9. Nah, di DF 9 ya, pada saat satu sisinya di 5%, ini satu sisi yang atas ya. Yang atas itu satu sisi, yang bawah one tail, yang bawah itu dua sisi. Kita punya satu sisi di 5% tadi, berarti kita lihat di sini. Nah, nilai tabelnya adalah 1,8331. 1,8331. Berarti kalau kita gambarkan ke sini, ini adalah 1,8311 minus, karena ada di sini nilai minus 1,26. Ada di mana? Ada di sini. Ya. Betul? Ada di sini, berarti ada di daerah penerimaan. Jadi, kesimpulannya adalah ya H0 diterima. Karena H0 diterima, kita menyimpulkan ternyata rata-rata minuman dalam gelas itu masih dianggap 600 ml. Ya, jadi kalau kita pakai Z dan kalau kita pakai P, ya kira-kira Oke, terus sekarang berikutnya adalah
eh, itu tadi contoh yang hipotesis deskriptif ya. Sekarang yang berikutnya adalah yang komparatif. Komparatif ini adalah uji beda ya. Namanya komparatif kan berarti membandingkan. Yang dibandingkan itu bisa kita membandingkan dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, atau kita membandingkan dua hal yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi ada dua. Ada yang paired sample, paired itu pasangan. Kalau pasangan itu berarti sampel kita sama, tapi kita lihat pengujian sebelum dan setelah. Misalnya begini, saya pengen tahu apakah kompetensi seorang pegawai itu sama sebelum dia mengikuti pelatihan dengan setelah dia mengikuti pelatihan. Jadi objeknya sama si pegawai itu, tapi datanya berpasangan, sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Ya, itu namanya sampel yang berpasangan. Karena kita melihat satu sampel, datanya dua, sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Selalu dia berpasangan. Jadi jumlah sebelum dan setelah, data sebelum dan setelah pasti sama karena datanya berpasangan. Ya. Yang kedua adalah dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Misalnya saya pengen membandingkan kinerja pegawai bagian ini dengan kinerja pegawai bagian ini. Sama nggak sih kinerjanya? Mana sih kinerja yang lebih baik? Apakah pegawai di bagian ini atau pegawai di bagian ini? Jadi kan itu datanya tidak berpasangan. Yang satu adalah pegawai-pegawai di bagian satu, yang kedua adalah pegawai-pegawai di bagian dua. Jumlah sampelnya belum tentu sama juga. Kalau di bagian satu pegawainya ada 50, di bagian dua pegawainya ada 70, ya biarin aja memang segitu. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan. Tinggal kita lihat datanya, ya, berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, untuk melakukan pengujian ini komparatif sama ya. Langkah selalu 4. Yang pertama adalah hipotesis. Kita perhatikan hipotesisnya. Bisa dua sisi, bisa satu sisi. Yang satu sisi bisa negatif, bisa positif. Yang negatifnya kelompok pertama lebih kecil dari kelompok kedua. Yang positifnya berarti kelompok pertama lebih besar daripada kelompok kedua. Yang dua sisinya berarti yang pokoknya nggak sama deh kelompok satu sama kelompok dua. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Ya, belum kita lihat, Pak. Ya. Nah, statistik uji yang digunakannya adalah sama partikel untuk populasi yang diketahui dan ada uji T untuk populasi yang tidak diketahui. Sama ya kriteria ujinya. Pokoknya setiap pengujian pasti langkahnya begini. Yang beda-beda itu di statistik ujinya. Statistik ujinya kita mau pakai apa? Ya. Nah, ini contohnya.
Nah, ini contoh untuk yang berpasangan ya. Untuk yang berpasangan, misalnya begini, apakah ada pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan, di mana kinerja keuangannya dilihat dari NPM, Net Profit Margin. Saya punya data sebelum akuisisi, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi punya NPM seperti ini, 1,35, 10,5, dan seterusnya. Dan setelah akuisisi, perusahaan-perusahaan itu punya NPM seperti ini, 1,5 untuk perusahaan pertama. Jadi dia berpasangan ya, sebelum akuisisi dia NPM-nya sekian, setelah akuisisi dia NPM-nya sekian. Ini sebetulnya sisi komparatifnya adalah ini, perbedaan kinerja keuangan dilihat dari NPM-nya sebelum dan setelah akuisisi. Jadi kalau saya punya judulnya analisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi, berarti kita pakai komparatif. Nah, sebetulnya judulnya bisa juga dibikin pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan. Di mana akuisisi ini bukan data akuisisi, tapi sebuah momen terjadinya akuisisi. Harusnya yang digunakan ini kan variabel yang digunakan adalah NPM. Nah, kalau di penelitian mungkin sebaiknya kinerja yang digunakan jangan cuma satu NPM. Kita bikin kinerja keuangan dari sisi profitnya gimana, profitabilitasnya gimana, profitabilitasnya gimana, likuiditasnya gimana, gitu ya. Jadi bisa dibuat lebih banyak variabelnya, jangan cuma NPM aja. Ini sekarang saya beri contoh ya. Nah, langkah pengujiannya sama seperti tadi, tinggal kita hitung ya berapa rata-ratanya dan seterusnya lah ya, sesuai dengan rumusnya. Tapi rumusnya itu sepertinya sih rata-rata itu. Ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Rata-rata kelompok pertama dikurangi rata-rata kelompok kedua dibagi simpangan baku kelompok pertama akar dari simpangan baku kelompok pertama dibagi jumlah data kelompok pertama, simpangan baku kelompok kedua dibagi jumlah data di kelompok kedua. Nah, rumus untuk baik uji berpasangan atau tidak berpasangan itu sebetulnya sama saja. Ya, sama saja. Cuma kalau di open, kayak di SPSS, itu akan ada perbedaan menu. Mana yang berpasangan dengan mana yang tidak. Tapi sebetulnya secara rumus sama. Hipotesisnya saya pakai dua sisi ini, ya, bahwa rata-rata pertama tidak sama dengan rata-rata kedua dan rata-rata hipotesisnya nolnya rata-rata pertama sama dengan rata-rata kedua dan alternatifnya atau apa yang kita hipotesiskan ada perbedaan kinerja sebelum dan setelah akuisisi. Nah, hasilnya ini hasilnya, oh ini saya pakai SPSS ya. Kemarin kita belajar SPSS untuk deskriptif ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan SPSS. Jadi pengujian deskriptif, pengujian komparatif, dan pengujian asosiatif, sebenarnya bisa kita lakukan dengan karena kemarin sudah pernah nyobain SPSS, saya jelasin sedikit saja penggunaan SPSS. Jadi yang pertama adalah kita definisikan variabelnya. Seperti biasa, mendefinisikan variabel, kita tinggal tulis notasinya apa, tapi di sini labelnya yang penting. Jadi untuk X1 NPM sebelum akuisisi, untuk X2 adalah NPM setelah akuisisi. Nah, skala pengukurannya jangan lupa ini adalah skala rasio ya, karena datanya adalah data sebenarnya. Nah, setelah itu kita input datanya, tadi yang data yang tadi kita input, kemudian menunya ada di, oh sorry,
Eh, ini saya memberi contoh yang ceritanya benar. Kenapa benar? Karena pada data rasio atau pada uji T, ya, pada uji T itu ada syarat bahwa datanya harus normal. Jadi terlebih dahulu datanya kita uji apakah data kita normal atau tidak. Ya, jadi saya melakukan dulu uji normalitas data. Hipotesisnya kemarin sudah belajar ini ya, uji normalitas kita di apa namanya di SPSS ya. Hipotesis kita datanya normal, hipotesis alternatifnya adalah data tidak normal. Kemudian kita lakukan tadi yang sudah input datanya, kita akan uji normalitasnya dengan menu non parametric test, spaghetti dialog, dan one sample homogeneous genome atau one sample HS. Nanti akan ada kotak dialog, data mana yang akan kita uji normalitasnya, langsung saja dua-duanya dipindahkan ke kanan, karena dua-duanya yang akan kita uji normalitasnya. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. NPM sebelum akuisisi nilainya 0,2, NPM setelah akuisisi nilainya 0,2. Dua-duanya lebih dari 0,05. Berarti Hano diterima. Nah, Hano diterima, balik lagi tadi ke statementnya. Hano diterima, statement Hano adalah data berdistribusi normal. Berarti datanya aman, normal dua-duanya. Kalau normal dua-duanya, maka kita bisa melakukan uji T. Nah, kalau ternyata datanya nggak normal, kita nggak boleh pakai uji T. Nanti akan ada pengujian yang lain yang bisa kita gunakan untuk data yang tidak normal. Ya, jadi sekarang karena normal, kita pakai uji T. Kita pakai uji T. Jadi menunya adalah apa ini? Ini ya, compare min, ya analyze, compare min. Kemudian ini data berpasangan, two page sample, ya. Data, ini one sample, yang two page sample mana sih? Yang keempat ya, page sample ya, page sample ya. Data berpasangan. Jadi dia ada dua. Kalau di mana? Kalau di SPSS ada dua. Ada independent sample, ada paid sample. Independent sample itu untuk data yang tadi itu. Oh, saya langkahnya, ini beda langkahnya begini ya. Hano, Mi1 sama dengan Mi2, HA, Mi1 tidak sama dengan Mi2. Kemudian untuk statistik ujinya, analyze, compare min, paid sample t-test. Nanti hasilnya, oh, nanti muncul kotak dialog, dia nanya mana yang akan dibandingkan, yang kita bandingkan saja yang sebelum dengan setelah, gitu ya. Dibandingkan sebelum dan setelah, maka hasilnya adalah seperti itu. Jadi yang kita bandingkan adalah perbedaannya. Tadi kan ini kelompok 1 punya rata-rata, kelompok 2 punya rata-rata. Nah, tadi kan kalau kita lihat rumusnya kan X bar 1 min X bar 2. Berarti kita lihat selisihnya. Nah, selisihnya itu masih dalam batas toleransi nggak sih? Kalau selisihnya masih dalam batas toleransi, berarti kan masih kita anggap sama. Tapi kalau selisihnya itu sudah tidak dalam batas toleransi, maka kita anggap tidak sama. Ya. Logika berpikirnya begini, saya paling gampang kalau terangnya pakai. Contohnya gini, tadi kan Aqua bilangnya isinya 600 ya. 600 ya.
sekarang saya punya rata-rata 596. 596. Kalau ini batasannya adalah 595, kemudian di sini batasannya berarti 605, gitu ya. Saya punya 596. Terus Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu punyanya 604 X-bar-nya. Kita bikin penelitian nih bareng-bareng. Saya dapatnya 596, Bapak dan Ibu dapatnya 604. Ini kira-kira sama nggak rata-rata saya dengan rata-rata Bapak? Nggak apa Ibu? Saya punya rata-rata 596. Bapak atau Ibu punya rata-rata 604. Sama nggak data kita? Sama. Sama ya. Karena dua-duanya masih dalam batas toleransi. Toleransi. Padahal kalau kita lihat bedanya berapa nih? 8 ya. Iya. 8 mili ya. Artinya perbedaan 8 mili ini masih dianggap tidak berbeda. Gitu. Jadi ini juga sama tadi. Di sini juga ini ada perbedaan katanya ya. Di sini ada perbedaan NPL sebelum dan setelah itu sebesar 1,79. Ada perbedaannya sebesar 1,79. Yang kita uji adalah si perbedaan 1,79 itu masih bisa dianggap sama atau tidak. Masih dalam batas masih dalam batas toleransi atau tidak. Ternyata hasilnya ini lebih dari 0,025 ya. Kalau dua sisi harusnya pakai 0,025 ya. Ternyata dia lebih besar. Karena lebih besar berarti memang diterima. Artinya perbedaan ini masih dianggap dalam batas yang bisa ditoleransi. Jadi pengujian itu pada dasarnya hanya melihat apakah dia masih ada dalam batas toleransi atau tidak. Apakah dia masih dalam intervalnya atau tidak. Oke, ini tadi kalau misalnya datanya normal. Nah, kalau datanya nggak normal, gimana tadi? Ada alat uji yang lain, namanya ujinya namanya ujinya adalah uji Wilcoxon. Supaya saya perlihatkan sedikit ya uji Wilcoxon. Sebenarnya kita nggak uji Wilcoxon ini dipakai untuk kalau datanya tadi tidak berdistribusi normal atau datanya berskala pengukuran ordinal. Jadi kalau yang menyebarkan kuesioner, ya, berarti kita tidak menggunakan uji T. Kita itu hanya untuk data rasio. Nah, kalau yang data ordinal, kita akan menggunakan Wilcoxon sign rank test. P-nya huruf besar. Jadi hati-hati nulis huruf P-nya. Kalau P-nya huruf kecil berarti itu uji T pada data ya, rasio. Tapi kalau uji T besar itu adalah uji beda pada data yang ordinal. Ya, ada Wilcoxon, ada Whitney, ada dua nih. Wilcoxon itu untuk data yang berpasangan. Whitney itu untuk data yang independen. Jadi kalau di non parametrik dibedain ya. Nah, ini langkah-langkahnya sama ya, hipotesisnya apa, statistika ujinya apa, kriterianya tidak seperti apa. Yang berbeda adalah di statistik ujinya. Statistik ujinya yang berbeda karena memang alat kita berbeda. Kemudian ya ini contohnya ya. Ini nilai prestasi sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan. Berarti skor ya, skornya kan. Dan itu skor itu ordinal. Ini kalau perhitungan manualnya, nah ini kalau pakai SPSS. Bedanya hanya di saat menunya saja. Jadi menu yang dipilihnya adalah di SPSS itu menu yang dipilihnya adalah non parametric test, legacy
kemudian one sample, apa sih? Two related sample. Two related sample berarti dua data yang berpasangan. Ya, nanti dia nanya data mana yang akan dipasangkan dan hasilnya seperti ini. Sederhana aja ya. Wilcoxon testnya seperti itu. Terakhir ya tinggal kita simpul. Jadi apa namanya, perbedaan data, apakah nominal ordinal itu rasio, dan perbedaan tujuan penelitian ya, untuk membandingkan. Ini komparatif. Nah, apakah komparatif diperkenalkan di MM tahun berapa ya? Berapa semester yang lalu mahasiswa ibu ada yang pakai ini komparatif. Tapi dia membandingkannya banyak. Jadi tadi rasio keuangannya banyak yang dibandinginnya. Dan dia memetakan apa namanya, yang beda itu di mana aja, yang nggak beda itu di mana aja, tergantung dari hasil. Kemudian analisis yang dilakukannya beda-beda. Ada yang pakai Wilcoxon, ada yang pakai UGT, karena ada data yang normal, ada data yang tidak normal. Ketika datanya normal digunakan UGT, ketika datanya tidak normal digunakan di Wilcoxon. Ya. Oke, berikutnya setelah komparatif ada yang ketiga adalah asosiatif. Nah, asosiatif lah yang paling banyak dilakukan. Baik di S1, di S2, di S3, mungkin 95% penelitian itu adalah asosiatif. Kenapa asosiatif yang banyak? Kalau kita membahas deskriptif, ya katakanlah hanya satu variabel, misalnya analisis tingkat kepatuhan wajib pajak saja. Nah, terus kalau kita udah tahu, oh ternyata wajib pajak di KPP ini masih patuh nih, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau udah patuh, terus emang kenapa? Jadi ada variabel setelahnya, atau dibalik, wajib pajak pada patuh. Pertanyaannya, kok mereka bisa pada patuh ya? Faktor apa sih yang menyebabkan mereka patuh? Jadi intinya tidak ada variabel yang berdiri sendiri. Variabel itu pasti dipengaruhi oleh variabel yang lain dan akan mempengaruhi variabel yang lain. Nah, karena ada pengaruh antar variabel itu, maka akhirnya penelitian itu banyaknya ya melihat hubungan antar variabel. Dan itulah asosiasi. Jadi selalu variabel itu dihubungkan dengan variabel yang lain. Nah, sekarang pemahamannya adalah jenis hubungan variabel itu ada 3. Ada yang disebut dengan korelasi, ada yang disebut dengan determinasi, dan ada yang disebut dengan regresi. Yang kita lakukan pengujiannya hanya di 2, yaitu korelasi dan regresi. Sementara determinasi itu tidak ada pengujiannya. Ya, jadi salah kalau bilang uji determinasi. Yang ada adalah uji korelasi atau uji regresi. Jadi ya, kalau nanti tulis determinasi itu bukan uji, tapi hanya koefisien determinasi. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, korelasi. Korelasi itu adalah koefisien yang mengukur tingkat kekuatan hubungan. Tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Nah, korelasi ini bisa untuk data
nominal, ordinal, interval, atau rasio. Ya. Nah, pengujian asosiatif korelasi itu adalah pengujian untuk membuat kesimpulan bahwa terdapat hubungan antar variabel. Kemudian determinasi. Determinasi adalah koefisien yang mengukur peranan sebuah variabel terhadap variabel yang lain. Saya pakai bahasa peranan, sebetulnya boleh juga pengaruh ya. Tapi saya ingin membedakan pengaruh ini dengan pengaruh di regresi. Nah, koefisien determinasi ini kan tadi saya bilang tidak ada pengujiannya. Pengujiannya adalah koefisien korelasi. Jadi kalau dua variabel ternyata ada hubungannya, maka salah satu variabel bisa berperan terhadap variabel yang lain. Jadi kalau X ada hubungannya dengan Y, maka X bisa berperan terhadap Y sebesar koefisien determinasi, yaitu R kuadrat. Jadi tinggal dikuadratin aja tuh nilai R-nya. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya aja udah nggak ada, bagaimana mungkin dia bisa berperan? Ya, jadi determinasi ada kalau korelasinya ada. Ya, jadi kalau ada kita mau lihat berapa besar peranannya, berarti kita harus lihat dulu berapa besar hubungannya, baru nanti ke peranan. Nah, yang ketiga adalah regresi. Nah, kalau regresi itu adalah pengaruh sebuah variabel terhadap variabel yang lain. Jadi ada korelasi hubungan dan ada regresi pengaruh. Ya. Nah, berarti kalau pengujian korelasi itu, pengujian regresi itu adalah pengujian untuk membuat kesimpulan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap yang lain. Sekarang kita bahas sedikit korelasi itu apa. Oh, tapi ini untuk data yang rasio ya. Saya pengennya ada korelasi yang untuk semua apa namanya semua skala pengukuran. Dia dasarnya itu aman. Nah, ini korelasi di berbagai skala pengukuran ya. Kalau di nominal, koefisien korelasinya disebut C, itu adalah ya kalau rumusnya C kuadrat dibagi C kuadrat plus M. Nah, nilai korelasinya itu C-nya itu selalu berada di antara min 1 sampai 1. Kalau C-nya mendekati 1, berarti ada hubungan yang kuat dan positif. Kalau C-nya mendekati min 1, berarti terdapat hubungan yang kuat tapi negatif. Dan kalau C-nya mendekati 0, dan tidak terdapat hubungan. Jadi nilai negatif itu bukan jelek ya. Jadi kalau misalnya saya punya nilai C 0,8 dengan C minus 0,8 itu hubungannya sama-sama kuat. Cuman yang satu positif, yang satu negatif. Positif itu berarti hubungan antar variabelnya yang satu naik, satunya juga naik. Jadi kalau disiplinnya bagus, kinerjanya bagus. Itu kan searah positif. Kalau misalnya yang negatif, berarti misalnya stres kerja. Kalau stresnya naik, maka kinerjanya turun. Itu
berbalik ya, banding terbalik ya, dan pasti nilainya negatif. Tapi itu nggak jelek ya, karena memang variabelnya bisa berbeda. Nah, ini pengujian hipotesis pada skala yang nominal. Kita biasanya gunakan yang namanya uji G kuadrat. Nah, ini contohnya nih, data nominal nih. Misalnya, saya mau melakukan penelitian tentang pengaruh jenis kelamin terhadap disiplin tingkat pengaruh jenis kelamin terhadap kesukaan warna. Ada nggak sih pengaruhnya jenis kelamin dengan warna? Katanya kalau perempuan cenderung pink, kalau laki-laki cenderung pink. Kan belum tentu betul ya. Bisa betul, bisa tidak, tergantung di populasi penelitian. Saya survei ke 110 anak, laki-lakinya ada 48, perempuannya ada 62. Dari laki-laki yang 48 itu 6 suka putih, 7 suka merah, 5 suka kuning, 10 suka hijau, 13 suka biru, dan 7 suka hitam. Yang perempuan juga distribusinya seperti ini, yang putih sekian, merah sekian, dan seterusnya. Kemudian kita akan lakukan pengujian. Hipotesisnya adalah bahwa jenis kelamin tidak berhubungan dengan kesukaan warna, dan hipotesis alternatifnya adalah jenis kelamin berhubungan dengan kesukaan warna. Nah, ini statistiknya digunakan G kuadrat. Nah, ternyata yang kita lihat itu adalah perbedaan-perbedaannya. Ya, laki-laki yang suka putih tadi kan menurut survei ada 6. Sementara kalau menurut seharusnya itu gini. Kalau misalnya di sini laki-laki sama dengan 50, di sini perempuan 50, di sini kata-kata 100. Berarti kan perbandingannya sama ya. Kalau sama kan berarti kalau di sini 6, harusnya di sini 6. Kalau di sini 7, harusnya di sini 3. Kalau perbandingannya sama. Nah, ini karena perbandingannya tidak sama, kita melakukan perbandingan sesuai dengan jumlahnya. Diperolehlah data seperti ini. Jadi laki-laki yang suka putih itu secara surveinya adalah 6, tapi kalau menurut perhitungan harusnya 6,1. Ada perbedaan nih antara kenyataan hasil survei dengan seharusnya berdasarkan hasil perhitungan. Ini ada beda-beda nih, semuanya beda-beda. Nah, yang kita lihat adalah perbedaan-perbedaannya. Makin besar perbedaannya, berarti kan makin tidak sama. Tapi makin kecil perbedaannya, berarti makin sama. Nah, sekarang batas toleransi angkanya itu untuk dianggap beda dan tidak beda itu berapa? Dari hasil perhitungan terjadi perbedaan sekitar 3,4. Sekarang kita lihat dengan nilai tabel. Nah, kalau di tabel, ini kita gunakan tabelnya tabel G kuadrat ya. Tabel G kuadrat itu menghasilkan ternyata perbedaannya itu adalah di 11, sekian. Jadi kalau sudah lebih dari 11, maka dianggap berbeda. Tapi kalau masih kurang dari 11, berarti masih dianggap sama. Nah, ternyata kita kan tadi angkanya cuma 3,4, yang jauh lebih kecil daripada 11. Sehingga jenis kelamin tidak ada hubungannya dengan kesukaan warna, karena dianggap sama. Nah, karena tidak ada hubungannya, maka nilai C-nya, maksudnya nilai koefisien determinasinya kali ya, tidak perlu dihitung. Itu untuk data yang nominal. Kalau untuk data yang ordinal, koefisiennya namanya R. Sama tapi ya, R1, R-1, dan R0. Itu perbedaan. Kemudian, contohnya ini sudah melakukan pengujian seperti ini ya, ada 1 sisi, 2 sisi, dan sebagainya. Statistik uji yang digunakannya adalah uji T.
kecil, ya, titik kecil. Nah, contohnya ini, misalnya, apakah ada pengaruh, misalnya gaya kepemimpinan dengan prestasi, ya. Gaya kepemimpinan eh, seorang pemimpin dengan prestasi si pemimpin itu harus objek yang sama ya. Jangan gaya kepemimpinannya hanya ke kayak apa, objeknya pokoknya harus sama ya kalau penelitian itu ya. Kalau kayak kemarin tuh ada mahasiswa yang satu variabel dia surveinya ke konsumen, tapi yang satu variabel lagi dia nanyanya harus ke produsen, ya kan bisa ya, harus sama, harus sama. Semua itu pertanyaannya harus konsumen ya konsumen ya. Ini misalnya dapat skornya seperti ini, nah ini perhitungan manualnya, ini hipotesis kita, karena R jadi hipotesisnya rho ya. Ini rho-nya, statistik kuncinya adalah T, tadi T, ada rumusnya sendiri. Nah ini T itu eh, tinggal bandingkan lagi di kriteria ujinya, kita lihat nilai tabel T-nya berapa. Di sini diperoleh nilai T-nya 1,8595. Tadi hasil perhitungannya ada di 3,3, berarti ada jauh di sini. Berarti ada di daerah penolakan nol. Berarti ada hubungan antara misalnya gaya kepemimpinan dengan nilainya, gitu ya, dengan nilai prestasinya. Nah, kalau ada hubungannya, kita bisa lanjutkan ke koefisien determinasi. Jadi nilai nilai R-nya tadi kan udah dihitung ya, sekian, dikuadratkan, itu sekian. Nah, nanti, apa namanya, interpretasinya adalah ada peranan gaya mengajar, kalau gaya kepemimpinan misalnya, gaya kepemimpinan terhadap prestasi sebesar 58%. Maksudnya begini, yang namanya prestasi itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, yang kita perhitungkan adalah di gaya kepemimpinan. Peranan gaya kepemimpinan terhadap prestasi ini 58%. Sisanya adalah faktor-faktor yang lain yang sudah kita perhitungkan. Ya, jadi kalau determinasi itu dia bentuknya dalam persen, karena memperlihatkan peranannya seberapa persen, karena peranan yang lainnya itulah ada. Ya. Ini untuk yang apa namanya, korelasi ordinal. Nah, kalau yang korelasi pada data rasio sama R, cuma beda rumusnya. Semuanya sama, cara pengujiannya juga sama, ya hanya karena beda rumusnya aja. Tapi ini datanya diterapkan pada data yang rasio. Misalnya biaya promosi, hubungan biaya promosi dengan hasil penerimaan. Ya, kita bisa menghitung dan ternyata hasilnya diperoleh nilai R sebesar sekian dan nilai T sebesar sekian. Sehingga kita bisa lakukan pengujiannya. Nilai tabelnya diperoleh 1,8125, tadi nilai T-nya 4,29, sudah jauh di sebelah kanan, artinya ada hubungan antara biaya promosi dengan hasil penerimaan. Karena ada hubungannya, kita bisa hitung koefisien determinasinya, artinya kontribusi atau peranan biaya promosi terhadap hasil penerimaan sebesar 65%. Jadi yang namanya hasil penerimaan atau hasil penjualan itu dipengaruhinya oleh banyak faktor. Nah, yang kita lihat adalah faktor tadi promosi. Ternyata promosi berperan sebesar 65%. Sisanya adalah faktor yang lain selain. Ini untuk asosiatif, yang korelasi dan determinasi. Nah, sekarang untuk yang regresi,
regresi. Ya, regresi. Yang regresi itu eh, pengaruh sebuah variabel terhadap variabel yang lain, di mana kalau regresi itu hanya diperlukan untuk data yang rasio. Jadi untuk data nominal, ordinal, itu tidak diperkenankan menggunakan regresi. Ya, karena eh, regresi itu adalah hubungan dalam bentuk fungsional. Nah, ini regresi. Ini kilometer berapa? Oke, ini regresi itu adalah analisis untuk melihat hubungan fungsional. Ya, jadi hubungan antar variabelnya berupa hubungan fungsional. Karena fungsi berarti dia sebuah persamaan. Jadi ada persamaan regresi. Ya. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Ini adalah persamaan yang sederhana. Hanya terdiri dari satu variabel bebas, ya. X-nya hanya satu. Nah, nanti pada penelitian Bapak dan Ibu, kan di kelas ini banyak yang keuangan ya. Variabelnya tapi harus lebih dari satu. Tapi nanti setelah ini kita akan belajar yang lebih dari satu. Tapi ini logika berpikirnya adanya di sini, ya. Jadi ada variabel bebas, ada koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y-nya, dan ada konstanta A, dan ada Y-nya sebagai variabel kata bebas. Ini langkahnya sama aja ya, selalu ada hipotesis, statistika uji, kriteria uji, statistik ujinya,
pakai uji T juga, di mana T-nya sama dengan B per SB. Ya, jadi B dengan simpangan baku B-nya. Kemudian, kenapa tiba-tiba ada soalnya ya? Ada angkanya ya? Dari mana ya? Mau beli apa? Enggak. Ini kenapa tiba-tiba ini? Oke, nilai A dan B-nya dihitung ya. Nilai A dan B-nya dihitung sedemikian sehingga kita kemudian punya persamaan. Katakanlah kita punya persamaan seperti ini. Ya, persamaan Y sama dengan 142 minus 142 ditambah 2,95 X. Tadi X-nya adalah biaya biaya. Oh, ini nyambung soalnya, sorry. Ini nyambung dari ini, dari korelasi. Datanya ini ada di korelasi. Nah, ini sebetulnya ya, tadi yang tadi. Jadi ini kita pengen lihat nih pengaruh biaya promosi terhadap hasil penerimaan atau penjualan. Tadi kita hitung korelasinya. Gini pakai korelasi ya, pakainya rho, kita uji rho tadi ya, dan hasilnya ada hubungan yang kuat lah ya, 0,7 itu udah cukup, 0,8 itu udah kuat ya. 0,8 itu udah kuat dan kontribusinya sebesar 65%. Nah, sekarang kalau kita mau hitung regresinya, ya, karena regresi itu kan pengaruhnya. Kalau tadi kan hubungannya, sekarang pengaruhnya. Jadi dengan data yang sama nih seperti ini, ya. Kalau R kita ngitungnya begini, kalau B kita ngitungnya begini, gitu ya. Jadi ada A, B, dan R. Ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, dan tadi R-nya. Nah, berdasarkan data tadi, kita berhitung nilai B-nya dapatnya sekian dan nilai A-nya dapatnya sekian sehingga persamaan kita sekian. Berarti X-nya itu kan tadi biaya promosi. Nah, biaya promosi ternyata mempengaruhi hasil penjualan sebesar 2,95. Artinya setiap kenaikan biaya promosi sebesar satu satuan, maka yang namanya hasil penerimaan akan naik sebesar ya kurang lebih 3 satuan. Ya, ini saya bulatkan 3 satuan. Misalnya nih, tadi datanya biaya promosinya dalam juta, terus penerimaannya dalam miliar misalnya. Jadi kalau biaya promosinya dinaikin 1 juta, maka penerimaannya akan naik 3 miliar. Kira-kira begitu. Ya, itu. Makanya kenapa dia hanya berlaku untuk data yang rasio. Karena kalau misalnya X-nya adalah gaya kepemimpinan misalnya, dan Y-nya adalah kinerja, terus kalau X-nya naik 1, gaya kepemimpinannya naik 1, maka kinerjanya akan naik 3. Gaya kepemimpinan naik 1 tuh yang gimana? Kinerja naik 1 itu yang naik 3 itu yang gimana? Nggak bisa diukur, ya. Jadi ini hanya untuk data yang terukur atau yang bisa diukur, yaitu data rasio. Nah, kemudian eh, nilai regresi 2,95 itu kita uji, ya. Kalau kita lihat hasil pengujian perhitungannya adalah di 4,2911. Ini sebetulnya sama saja dengan pengujian di korelasi. Korelasi juga sama, waktu kita menguji korelasi, ya, nilainya dapatnya segitu juga. Nah, 4,2911. Jadi uji korelasi sama regresi itu sama. Artinya kalau dia ada hubungannya, maka dia akan berpengaruh. Gitu. Dia tuh dua sejoli. Kalau ada korelasi, ya ada regresi. Cuman
peruntukannya berbeda. Kalau korelasi kita mau melihat tingkat kekuatan hubungan dan nanti lanjutnya ke peranannya berapa persen. Kalau regresi kita melihat turun naiknya. Gitu. Jadi fungsionalnya. Jadi sebetulnya regresi dan korelasi itu sejoli kalau datanya data rasio. Tapi kalau datanya data nominal atau ordinal, maka tidak jadi sejoli. Kenapa? Karena data nominal dan ordinalnya tidak bisa dihitung regresinya. Itu. Gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi hasilnya adalah karena H0-nya ditolak atau terdapat pengaruh biaya promosi terhadap hasil penjualan, artinya eh, setiap kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta akan mengakibatkan kenaikan sebesar 2,95 miliar. Nah, ini eh, pengujian apa ya, asosiatif. Jadi ada regresi, ada korelasi, dan ada determinasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru pengantar ya, pengujian hipotesis ya. Nah, nanti kita akan masuk ke pengujian hipotesis satu persatu dengan alat analisis yang biasa digunakan di tesis lah ya, skripsi atau tesis. Ada yang mau ditanyakan?